Guys, orang bodoh itu nggak ada. Yang ada hanyalah orang malas. Mereka nggak mau belajar, jadi mereka nggak tahu apa-apa. Betulkah begitu? Jangan salah, sebenarnya orang bodoh itu ada. Mereka nggak malas. Mereka bahkan rajin mengomentari kebodohan orang lain dan belajar banyak cara agar bisa menjatuhkan orang lain. Mereka bahkan terlihat pintar dalam kebodohannya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang waktunya dihabiskan bukan untuk hal-hal produktif, tapi malah digunakan mencari-cari kesalahan dan membenci orang lain. Kenapa disebut bodoh? Karena mereka dikalahkan bukan oleh siapa-siapa, tapi dirinya sendiri. Ingat, musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Sementara kalau yang kita maksud adalah orang yang tidak tahu apa-apa, kemudian dia mau mengasah diri menjadi lebih baik, maka itulah hal cerdas yang dilakukan orang yang ingin mendidik dirinya sendiri agar tidak kalah oleh dirinya sendiri. Berarti pribadi yang bodoh bisa jadi pintar dong? Tentu bisa, kenapa tidak? Kepintaran memang bukan bawaan dari lahir. Ia merupakan sebuah hasil dari proses ketika kita belajar dengan maksimal saat diri kita menganggap diri kita bodoh. Kesimpulannya nih, orang yang mau belajar untuk tujuan positif adalah orang pintar. Siapapun yang malas pastinya nggak akan dapat ilmu, tapi menurut beberapa orang motivator bisa sukses juga. Kok bisa begitu? Padahal kan siapapun yang ingin jadi orang yang produktif, maka dia harus menyingkirkan rasa malas di dirinya. Tapi motivator malah menyatakan bahwa orang malas bisa sukses. Gimana ceritanya nih? Pertama-tama, jangan menelan mentah-mentah apa yang dikatakan mereka, para motivator itu. Kalau kita memahami betul definisi malas, maka siapapun tidak akan setuju kalau orang malas bisa sukses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, malas berarti tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Salah satu contoh yang diberikan motivator itu adalah seseorang yang malas berada di kumpulan orang yang tidak produktif. Lantas dia memacu dirinya untuk sukses. Nah, kata memacu di sini tidak bisa kita ganti dengan kata malas. Padanan kata memacu diri itu tentu rajin. Logikanya, akankah seseorang bertambah malas setelah malas berada dalam pergaulan yang salah? Maka kita perlu berpikir kritis. Motivator hanya memberi semangat agar jika kita malas di satu sisi, kita jauhi kemalasan itu dan jadi rajin di sisi lain. Kesimpulannya, tetap saja orang malas tidak akan sukses. Menjadi pribadi pintar, seseorang perlu optimis dan yakin bahwa dia bisa, dan dengan segala upaya yang dilakukannya, dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Kita akan termotivasi melihat orang yang jauh lebih baik dari diri kita dan mungkin bergumam di dalam hati nih, jika mereka bisa, aku pun bisa. Bukankah kita sama-sama manusia, sama-sama bernafas, sama-sama makan nasi, dan sama-sama punya otak? Jadi tidak ada yang mustahil jika kita mau berusaha. Dengan niat seperti itu, maka alam bawah sadar kita akan membuka diri sehingga ilmu-ilmu baru mudah masuk dan mudah kita cerna. Motivator menyarankan agar tidak mudah menyerah atau jangan pernah menyerah. Ini adalah pernyataan yang betul, tapi juga salah. Benar, kita termotivasi untuk terus berusaha sekuat tenaga kita. Namun salah kalau kita terlalu memaksakan diri hingga mencelakai diri saat kita tidak kuat lagi. Misalnya orang yang bertinju, motivatornya memaksanya agar lanjut bertinju. Tidak ada kata menyerah, kemenangan tinggal sedikit lagi. Padahal si petinju sudah tidak kuat lagi dengan darah yang mengucur di pelipis dan hidung. Akhirnya, bukan kemenangan yang diraih. Si petinju tewas di tempat karena pukulan yang bertubi-tubi dari lawannya. Benar, kita jangan pernah menyerah, namun perlu menghentikan sejenak perjuangan kita saat mendapati fakta bahwa kita belum kuat. Setelah mental dan fisik kuat, kita bisa bangkit lagi, bertarung, dan saat itulah kita bisa memahami arti kalimat jangan pernah menyerah. Orang-orang yang ingin pintar tentu harus banyak membaca. Membaca itu sama dengan makan. Bedanya, kalau makan, makanan akan masuk ke perut. Sedangkan membaca, apa yang kita baca akan masuk ke otak kita, sehingga ia menjadi ilmu dan membuat kita pintar. Jika setiap saat kita membaca banyak hal tentang apapun yang ingin kita kuasai, maka akan banyak ilmu yang akan masuk ke otak kita. Sehingga tanpa sadar,
ketika misalnya ada salah seorang yang bertanya tentang sesuatu kepada kita, kita sudah pasti bisa menjawabnya karena kita sudah pernah baca. Begitulah pentingnya membaca. Tanpa membaca, orang tidak akan pernah berpengetahuan. Di zaman sekarang, membaca itu sangat mudah. Kita bisa membaca buku ataupun membaca artikel di internet. Ngomong-ngomong, bisakah kalian membaca juga dari apa yang terlihat di mata? Melihat yang tersirat misalnya. Kalau mau terlihat pintar, benahi juga penampilan. Haruskah orang pintar berpenampilan mentereng? Nih, suatu saat rekan saya, seorang motivator, menyarankan saya agar memperbaiki penampilan. Karena penampilan akan membuat kita dihargai orang. Bukankah Hotman Paris selalu tampil perlente dan karenanya dia dihargai mahal? Namun zaman sudah berubah, Bung. Tampil dengan kesan mewah zaman sekarang tidak menjamin seseorang sukses. Kita malah bisa dianggap penipu kalau ternyata kita tidak seperti yang diharapkan orang. Jadi akan lebih baik tampil apa adanya dengan pakaian yang menyesuaikan fungsinya. Ya, bukan lantas bercelana kolor setiap hari saat keluar rumah. Itu tidak lucu. Tahu kan meme zaman sekarang yang cukup terkenal? Tidak mengapa kalah penampilan asal menang penghasilan. Seseorang yang berkaos oblong dalam keseharian bisa jadi lebih banyak duitnya dari mereka yang berdasi dan kerja di gedung tinggi. Kemudian, haruskah orang yang ingin pintar bergaul dengan mereka yang gemar belajar? Tentunya lingkungan sangat penting bagi kita. Bergaul bersama pengangguran dan hater, maka kita akan menjadi bagian dari mereka. Pastinya bergaul dengan orang yang aktif, suka belajar, suka berbagi ilmu, maka kita pun akan pintar seperti mereka. Dari yang malas kita jadi semangat, dari yang sedikit tahu jadi banyak tahu. Tapi beberapa orang tidak terlalu suka bergaul. Mereka yang introvert ini tetap saja bergaul dengan keterbatasannya dan lebih suka menyibukkan diri dengan aktivitas online. Bergaul dengan ilmu-ilmu virtual pastinya juga akan membuat kita pintar, walaupun terkadang membosankan. Terlepas dari beberapa hal kurang tepat yang disarankan motivator yang saya jelaskan tadi, yakinilah bahwa kita semua adalah motivator. Kita harus mampu membuat perubahan dalam hidup menjadi lebih baik dan harus tetap pintar. Siapapun yang ingin pintar tidak harus lewat buku, tapi bisa dengan media apapun yang kita temui dalam keseharian yang menuntut kita bertanya dan mencari tahu jawabannya. Itulah yang diperintahkan Allah kepada manusia agar mereka berpikir. Selamat berpikir dan salam sukses. Kita jumpa lagi di lain waktu.